Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Oktaviani dengan NPM 0392242293. Di sini saya akan membahas mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development sebagai ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik yang diterapkan yaitu scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pelajaran Bahasa Indonesia, materi berbagai jenis pekerjaan, dan cara untuk mendapatkan uang kelas 2D di SDN Kaung Luwuk. Adapun capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik akan belajar tentang uang. Di jenjang kelas ini, peserta didik mulai mempelajari nilai pecahan rupiah. Oleh karena itu, sangat tepat jika peserta didik juga berkenalan dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui mengamati petunjuk visual di dalam video cara-cara mendapatkan uang, peserta didik dapat memahami kata-kata baru pada video. Yang kedua, melalui kenali kata-kata dalam kotak kata, peserta didik dapat menuliskan nama-nama pekerjaan. Yang ketiga, melalui kegiatan demonstrasi mengenai kegiatan sehari-hari, peserta didik akan belajar tentang cara memakai uang dengan bijak. Menurut Apriani pada tahun 2011, scaffolding merupakan metode yang digunakan guru di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri dengan diberikan bantuan seperti arahan dan dukungan, sehingga pembelajaran dapat lebih terarah dan tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik. Keterkaitan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development, di mana guru selama proses pembelajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja peserta didik yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan pada saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah peserta didik kerjakan selama proses diskusi dan menanyakan kesulitan apa yang peserta didik dapatkan. Kemudian, guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai kemandirian belajar. Peserta didik akan mendapatkan bantuan atau bimbingan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Penerapan scaffolding dalam ZPD dilakukan dengan model pembelajaran problem-based learning yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik agar dapat meningkatkan ZPD dan untuk mengoptimalkan pemahaman peserta didik. Untuk teknik pembagian kelompok yang digunakan adalah pengelompokan secara heterogen, di mana dalam satu kelompok terdapat peserta didik dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, agar dapat menjadi tutor sebaya. Sedangkan untuk metode dalam pembelajaran scaffolding adalah dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi, sehingga dapat diberikan scaffolding sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan berbagai macam. Yang pertama ada gambar, uang logam dan juga uang kertas serta macam-macam pekerjaan. Yang kedua ada slide presentasi mengenai bijak memakai uang. Yang ketiga ada video pembelajaran mengenai cara-cara mendapatkan uang serta video lagu tentang menabung. Dan yang keempat yaitu ada media interaktif berupa word wall untuk mencari kata pekerjaan. Penerapan metode scaffolding pada ZPD dilakukan terhadap peserta didik kelas 2D SDN Kaung Luwuk dengan jumlah 27 peserta didik dengan materi pembelajaran berbagai jenis pekerjaan dan cara untuk mendapatkan uang.
Peserta didik di kelas 2D memiliki karakteristik dan latar belakang sosiokultural yang berbeda-beda. Perbedaan itu juga terlihat dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Sebagian besar peserta didik memiliki karakteristik yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Namun, terdapat beberapa peserta didik yang lambat dalam memahami materi. Aktivitas pembelajaran terkait penerapan scaffolding pada GPD. Guru mempersilahkan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Pada kegiatan ini, guru melakukan pemantauan dan bimbingan bagi peserta didik yang kesulitan dalam belajar. Aktivitas yang dilakukan berikutnya yaitu melakukan pengelompokan peserta didik. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang telah dikerjakan oleh peserta didik pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, kelompok disusun secara heterogen, yaitu dalam satu kelompok berisikan peserta didik yang memiliki kemampuan baik, sedang, dan juga cukup. Aktivitas selanjutnya yaitu pemberian tugas berupa LKPD. Dalam menyelesaikan tugas, peserta didik saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok. Selama tugas dikerjakan oleh peserta didik, guru mengamati dan melakukan bimbingan kepada peserta didik yang kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Aktivitas selanjutnya yaitu melakukan bimbingan. Setelah guru memberikan tugas kepada peserta didik, guru melakukan bimbingan dan bantuan kepada peserta didik yang kesulitan dalam mengerjakan soal. Bentuk scaffolding atau bimbingan yang diterapkan pada kelas yaitu peer scaffolding atau scaffolding sebaya. Dalam peer scaffolding, penyelesaian masalah dibantu oleh rekan atau teman sekelas yang telah memahami materi dan dapat menyelesaikan soal. Dalam tahap ini, peserta didik melakukan diskusi bersama kelompok masing-masing. Bentuk scaffolding yang kedua yaitu one-to-one scaffolding. Dalam one-to-one scaffolding, guru memberikan bantuan yang tepat kepada peserta didik agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sejalan dengan pemahaman peserta didik, pemberian bimbingan dari guru lambat laun akan berkurang apabila peserta didik telah paham. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi sesuai dengan kreativitasnya dalam menyelesaikan masalah. Aktivitas selanjutnya yaitu evaluasi. Setelah melakukan diskusi dan bimbingan, peserta didik mengumpulkan LKPD dari hasil diskusi dan dinilai sebagai hasil evaluasi. Evaluasi yang diberikan berupa soal yang telah disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kemampuan peserta didik melalui level kognitifnya. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi berbagai jenis pekerjaan dan cara untuk mendapatkan uang kelas 2D di SDN Kaung Luwuk. Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik meningkat. Yang kedua, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, menarik peserta didik untuk terlibat dalam diskusi sehingga suasana pembelajaran menjadi aktif. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Sekian pembahasan mengenai penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.